Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Tuhan, biar namamu sendiri yang diagung-agungkan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan beracara di antara umatmu. Berkati setiap umatmu, berkati untuk masuk dalam tahun yang baru ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan, biar tujuan Tuhan digenapi bagi umatmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri hambamu bahasa yang sederhana. Jangan izinkan hambamu mencuri kemuliaan. Biar segala hormat, pujian, ucapan syukur dan kemuliaan hanya bagimu. Karena hanya Engkau sendiri yang layak menerima pujian dan hormat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan siap diberkati, sama-sama katakan amin. Sebelum saudara duduk, katakan selamat tahun baru kepada satu sama lain. Selamat kembali dari liburan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Hari ini kita akan masuk ke kita punya pelajaran berikutnya tentang menjadi kualitas menjadi seorang disciple, seorang murid. Saudaraku, gereja Tuhan perlu terus didewasakan sampai satu kali gereja Tuhan bisa mengerti tujuan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang yang mengikut Yesus berbondong-bondong. Mereka melihat mujizat, mengalami perkara-perkara dahsyat. Tetapi pada waktu tekanan itu terjadi, hanya segelintir manusia yang bisa bertahan. Yaitu orang-orang yang punya kualitas sebagai seorang murid. Atau dalam terjemahan dalam perjanjian lama dikatakan sebagai anak dalam rumah. Nah saudaraku, hari ini kita akan belajar bagian kedua daripada kualitas seorang murid. Coba kita lihat firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus sendiri katakan di dalam Matius 16. Ayat yang ke-24. Matius 16 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya lalu bisa mengikut aku. Saudara, ada satu pernyataan yang Tuhan sampaikan kepada gerejanya dan kita sebagai gereja Tuhan, pasti kita sering mendengar kata menyangkal diri. Tapi mungkin kalau kita diminta untuk mengartikan apa artinya menyangkal diri, apakah saya harus berbohong tentang kualitas saya atau tentang data-data pribadi saya, atau saya harus berpura-pura untuk menyangkal diri? Saudaraku, apakah seperti itu yang Tuhan Yesus maksudkan? Bukan semuanya seperti itu. Saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan ingin menyatakan, ingin mengajar gereja Tuhan untuk menjadi seperti apa yang Dia tunjukkan dalam dirinya sendiri. Saudaraku, ada satu bagian di dalam diri manusia, setiap kita, tidak peduli siapapun, ada satu hasrat, satu niat, satu kerinduan, satu flame, satu kobaran untuk menjadi yang terbaik, atau menjadi yang nomor satu. Saudaraku, perhatikan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Coba lihat Kejadian 3 ayat yang keempat dan 5. Kejadian 3 ayat yang keempat dan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pada waktu iblis sedang menggoda manusia untuk menggagalkan dan menjatuhkan manusia ke dalam dosa, apa yang iblis lakukan? Apa yang iblis katakan kepada manusia di Taman Eden? Oh, kamu melanggar firman Tuhan, melanggar makan buah itu, kamu tidak akan mati. Tapi justru kamu akan menjadi seperti Allah. Engkau akan menjadi maha kuasa seperti Allah. Engkau tahu yang baik dan yang jahat. Engkau akan menjadi nomor satu, persis seperti Allah yang adalah nomor satu. Itu yang membuat manusia jatuh. Hal seperti itu menggoda perasaan, menggoda keinginan manusia. Oh, saya bisa menjadi yang terbaik, yang tertinggi.
Coba perhatikan, apa yang membuat iblis jatuh? Salah satu malaikat di dalam kerajaan surga pada waktu itu, namanya Lucifer. Bintang fajar, putra fajar. Dia jatuh ke dalam dosa. Dan apa yang membuat dia jatuh? Coba perhatikan nafas yang keluar dari hidupnya. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya 14 ayat yang ke-12 sampai ke-14. Demikian firman Tuhan. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Coba saudara lihat, ini yang dikatakan oleh bintang timur, putra fajar, oleh Lucifer, pada waktu dia dijatuhkan. Ada hasrat yang keluar dari dasar hatinya. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku menyamai bintang-bintang Allah. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan. Bahkan aku hendak menyamai yang maha tinggi. Ketika kerinduan ini, hasrat ini dikobarkan oleh Lucifer, itulah detik di mana dia dijatuhkan. Saudaraku, baik manusia maupun malaikat mewarisi yang namanya hasrat ini. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang Tuhan katakan. Secara rata-rata, semua kita mungkin ada yang terlalu kuat ambisinya. Ingin menjadi yang terbaik. Ingin menjadi yang nomor satu. Semua kita. Dan para pengusaha itu tahu persis. Itu sebabnya sekalipun saudara adalah orang sederhana gitu ya. Gak lakukan apa-apa yang menuntut karir, tapi di dalam dasar hatimu ada satu kerinduan, saudara ingin menjadi yang nomor satu. Itu sebabnya advertisement itu diarahkan kepada manusia untuk menunjukkan ini nomor satu. Kecap yang laku adalah kecap nomor satu, sabun nomor satu, oli top one nomor satu, semua yang nomor satu. Gak ada orang datang ke supermarket cari yang nomor dua atau yang nomor tiga. Kenapa? Kita berpikir bahwa yang nomor satu itu pasti yang terbaik. Nah saudaraku, itu enggak salah. Tetapi pada satu titik, ini akan menjegal rencana Tuhan dalam hidupmu. Karena ini bukan karakter yang diwarisi oleh Tuhan. Justru hari ini kita akan belajar. Ada satu kebenaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada manusia. Sekalipun kita selalu ingin berjuang, lakukan yang terbaik. Si Udin adalah anak kecil yang selalu ingin menang, menjadi yang pertama. Usia 5-6 tahun dia menjadi pelari sprint, pelari cepat yang luar biasa tangguhnya. Beberapa kali dalam pertandingan, dia memenangkan pertandingan dan dia melihat orang bertepuk tangan. Wah, dia mencintai elu-eluan tepuk tangan seperti itu. Dalam satu pertandingan, setelah dia menyelesaikan pertandingan itu, semua orang di arena itu bertepuk tangan. Seorang tua yang sangat bijaksana tidak bertepuk tangan, dia bahkan berdiri dan mau keluar dari stadion. Udin segera mendekati orang tua ini karena dia adalah pelatihnya. Lalu Udin bertanya, kenapa engkau tidak bertepuk tangan? Orang tua ini berkata begini, kamu belum mengerti intisari daripada tujuan hidup ini. Bagaimana saya bisa mengertinya? Dilakukan lagi perlombaan. Dan Udin menang lagi. Udin terus memegah-megahkan diri. Lalu sang orang tua ini berkata begini, sekarang buat perlombaan baru. Di mana pesertanya adalah si Udin. Dan seorang kakek tua dengan tongkat. Lalu seorang ibu-ibu yang buta matanya. Ketiga orang ini memulai pertandingan. Dan setelah pertandingan dibunyikan, Udin lari secepat kilat mendekati garis finish. Setelah dia mendekati garis finish, semua orang terdiam. Udin sudah mulai membesarkan dadanya.
Tapi kenapa semua penonton terdiam? Udin berlari kepada pelatihnya, dia katakan kenapa semua terdiam? Pelatihnya berkata, coba sekarang rubah strateginya. Udin mulai kembali pertandingan itu dengan orang buta dan orang tua yang memakai tongkat. Ketika mau berlari, si Udin melihat orang tua itu berjalan pelan-pelan, orang buta itu berjalan dengan tongkatnya. Udin langsung menggandeng tangan kanannya dan tangan kirinya. Mereka berjalan pelan-pelan menuju garis finish. Begitu sampai di garis finish, semua orang gempah gulita, semua tepuk tangan, bahkan memberikan standing ovation. Udin gak mengerti. Dia pergi lagi bertanya kepada pelatihnya, untuk siapakah mereka bertepuk tangan? Apakah untuk aku atau si ibu buta atau si orang tua? Lalu pelatihnya berkata gini, dia bertepuk tangan untuk satu noble character yang ditunjukkan hari itu. Bukan tentang siapa yang paling hebat, siapa yang paling cepat. Tetapi karakter yang langka ini, inilah yang membuat manusia betul-betul sadar. Ini sesuatu yang menakjubkan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ini. Saudaraku, ada seorang komposer, seorang dirigen, seorang director of music yang sangat terkenal, namanya Leonard Bernstein. Leonard Bernstein pada tahun 1990 dijuluki oleh New York Times sebagai seorang musisi yang paling handal, yang paling berpengaruh. Satu ketika seorang reporter bertanya kepada Leonard Bernstein, Mr. Bernstein, apa alat musik atau permainan yang paling sulit yang akan dimainkan oleh seseorang? Leonard Bernstein berkata begini, yang paling sulit adalah bermain sebagai second fiddle. Sudah tahu apa artinya? Second fiddle artinya bermain nomor dua, yang mengiringi, yang mengimbangi, mengisi supaya warna-warna musiknya menjadi indah, menjadi sangat merdu terdengarnya. Karena seorang yang menjadi nomor satu, the first fiddle, dia akan melakukan sebaik-baiknya, dia akan berlatih sebaik-baiknya. Karena dialah tokoh utama dalam satu orkestra atau satu permainan musik seperti itu. Tetapi orang nomor dua, umumnya mereka tidak akan berjuang sekuat tenaga. Karena toh yang akan menerima penghormatan. Kalau sudah melihat satu pertunjukan permainan musik klasik, begitu selesai, semua orang bertepuk tangan bahkan memberikan standing ovation. Lalu dirigennya akan membungkukkan dan mempersiapkan the first fiddle, orang pertama, tokoh utamanya, untuk berdiri dan memberikan penerimaan atas semua penghormatan ini. Tetapi untuk orang kedua, second fiddle, tidak akan pernah ada kesempatan untuk dia menerima harum penghormatan. Semua itu dilakukan untuk mendukung yang namanya first fiddle. Nah, saudaraku, saya ingin mencoba membicarakan hal ini dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Mantan Presiden Amerika Harry Truman berkata begini, coba tolong ditampilkan. Ini yang dikatakan oleh Harry Truman. Dia katakan begini, "It is amazing what you can accomplish if you do not care who gets the credit." Sungguh luar biasa apa yang dapat dicapai oleh seorang manusia apabila ia tidak peduli siapa yang akan menerima penghargaan. Coba renungkan sebentar kebenaran ini. Harry Truman, mantan Presiden Amerika, bisa sadar bahwa manusia akan mencapai satu prestasi yang sangat luar biasa hanya apabila dia nggak peduli siapa pada akhirnya yang akan menerima penghargaan. And that is true. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan kebenaran ini. Dari segi firman Tuhan, manusia akan menjadi satu pribadi yang sangat luar biasa. Berkarya seperti dalam urapan karakternya Tuhan. Ketika manusia itu tidak lagi peduli
siapa yang dapat penghargaan nantinya. Tapi ketika kita membiarkan nafsu dan ambisi kita begitu berkobar-kobar, ujung-ujungnya manusia akan habis. Sejarah mencatat berkali-kali kejadian yang sama itu terjadi. Pada Perang Dunia Kedua, negara di Eropa yang paling kuat adalah Jerman. Jerman menjadi negara yang begitu kuatnya, hampir-hampir menyaingi Soviet Union pada waktu itu. Saudaraku, Adolf Hitler, pemimpin daripada Nazi, partai Nazi, nasionalis sosialis, itu mempunyai satu slogan dan dipercaya oleh orang-orang Jerman, bahkan beberapa orang Jerman sampai hari ini masih mempercayai slogan itu. Deutschen sind über alles. Jerman, warga Jerman, keturunan Jerman adalah di atas segalanya. Dia ingin merubah seluruh Eropa menjadi satu rumpun, yaitu rumpun keturunan Arya. Sehingga orang-orang dari rumpun-rumpun yang lain, orang-orang Yahudi, orang-orang Gypsy, semua harus dibantai habis supaya Eropa dipenuhi dengan rumpun Arya. Menurut mereka ini adalah rumpun terbaik di bumi. Itulah titik kehancuran daripada Nazi, daripada orang Jerman. Saudaraku, ketika mereka merasa dirinya adalah yang terbaik, itu bertentangan langsung dengan rencana Tuhan. Sepertinya Hitler tidak pernah belajar dari sejarah. Ketika Alexander the Great yang memimpin kerajaan Yunani, mempunyai satu haus kekuasaan, menggempur semua negara-negara di sekelilingnya. Sampai pada satu ketika dia berada di tepi sungai Gangga, dan dia menangis habis-habisan. Dia katakan, tidak adakah lagi orang yang mampu menghadapi aku. Tidak adakah lagi bangsa yang kuat menghadapi aku. Ketika dia menangis seperti itu, beberapa hari kemudian dia meninggal. Pada waktu Alexander the Great meninggal, dia meninggal dimasukkan ke dalam petinya, tangannya keluar, tangan kiri dan tangan kanan terbuka. Dia pulang tidak membawa apa-apa. Saudaraku, saya ingin sampaikan, sejarah terus-menerus menuliskan kalau kita dikuasai roh rakus seperti ini, roh ambisi hanya untuk menjadi yang terbaik for me, untuk diriku sendiri, itulah titik awal kehancuran. Berapa banyak bahkan anak-anak Tuhan sekalipun menemukan kehancuran titik hidupnya ketika dia merasa saya harus menjadi yang terbaik, saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Saudaraku, kita mempunyai cita-cita itu baik, nggak ada salahnya. Tetapi hari ini sebagai seorang murid, mari kita belajar satu karakter yang mungkin nggak enak didengar atau tidak lazim dibicarakan, diajarkan di meja makan kepada anak-anak. Kita selalu mengajar, menuntut anak-anak kita untuk menjadi yang nomor satu, numero uno, menjadi yang terbaik, the best of the best, cream de la cream. Itu selalu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kamu harus menjadi nomor satu, kamu harus menjadi yang terbaik. Kalau perlu sikat kanan, sikat kiri, tanpa terasa. Karakter ini merongrong di dalam diri anak tersebut. Dia tumbuh menjadi begitu buasnya. Dia halalkan segala cara untuk mengejar menjadi yang nomor satu. Hidupnya menjadi sia-sia. Hari ini Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mau mengikut aku, sangkali dirimu. Apa artinya menyangkali diri? Belajar menjadi second fiddle. Menjadi orang yang mengisi kekurangan orang lain. Orang yang mendorong orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi yang dituliskan di dalam Alkitab. Ada 66 kitab di dalam Alkitab. Ada 2 kitab yang sama sekali nama Tuhan tidak pernah disebutkan. Entah Tuhan, Allah, Yahweh, Adonai, semuanya tidak pernah disebutkan. 2 kitab itu adalah kitab Kidung Agung. Dan yang kedua, kitab Ester. Kalau dalam bahasa Indonesia, kitab Kidung Agung, saudara masih menemukan kata Tuhan. Tetapi sebetulnya itu diterjemahkan dari kata vehement flame, satu gairah yang begitu menggebu-gebu. Ya. Nah, di 2 kitab ini sebetulnya saudara akan melihat sidik jari Tuhan begitu kuatnya,
karakter, perangai, wajah Tuhan ditampilkan begitu kentalnya. Di kitab Kidung Agung, Tuhan menampilkan dirinya dalam rupa seorang mempelai pria terhadap gerejanya, yaitu mempelai wanita. Kita disebut sebagai mempelai wanita. Berkasih-kasihan, cinta yang begitu manis ditunjukkan oleh Tuhan sendiri dalam rupa mempelai pria terhadap mempelai wanitanya. Itu kitab Kidung Agung. Di kitab Ester, wajah Tuhan, karakter Tuhan ditunjukkan dalam rupa seorang bapa kepada anak, yaitu Mordekai dengan anaknya Ester. Nah, hari ini kita akan belajar dan fokus betul-betul. Saudara punya kesempatan, saudara baca kitab Ester, karena ini begitu kayanya, saudara pasti akan diberkati luar biasa. Saudaraku, namanya disebut kitab Ester. Kita tahu tokoh utamanya adalah Ester. Semuanya berkecimpung di sekitar Ester. Seluruh kitab ini bercerita, menunjuk kepada satu pribadi, yaitu Ester. Tetapi kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh kitab ini, saudara akan menemukan bahwa sutradara di belakang pribadi yang namanya Ester, ini namanya Mordekai, papah daripada Ester. Mordekai itu menggambarkan figur Tuhan kepada gerejanya, yaitu kepada anak-anaknya. Semua didorong, semua diutamakan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang disebut second fiddle, bermain di belakang layar, tapi yang ditonjolkan adalah anak-anaknya. Semua kebajikan diberikan kepada anak-anaknya. Sekitar 30-an tahun yang lalu saya bekerja di satu perusahaan pelayaran, namanya Silen. Kami punya kantor cabang di beberapa kota, salah satunya ada di Medan, di Belawan, saudaraku. Beberapa kali saya pergi, saudara mungkin yang tahu pelabuhan Belawan di Medan itu adalah pelabuhan cukup besar, dan kantor kami ada langsung melihat kepada kapal-kapal yang masuk gitu ya, kapal-kapal kargo yang masuk. Saudaraku, saya bekerja di pelabuhan itu, pada waktu sore hari saya sering melihat ada inang-inang bawa 2 tampah, 1 tampah di pinggangnya, 1 tampah di kepalanya. Dia pegang begini, dia lompat-lompat dari satu perahu kecil, perahu sampan ke perahu yang lain. Dia lompat-lompat untuk menjajakan barang dagangannya. Waktu saya turun dari kantor, dia melihat saya dari jauh, dia lompat-lompat, pindah-pindah dari satu perahu ke perahu yang lain. Hanya sekedar untuk menawarkan barang dagangannya. Saya tanya, Ibu, kalau lompat-lompat seperti ini, itu apa enggak takut kepleset? Wah, udah biasa saya. Ibu berjualan udah berapa tahun? Oh, udah puluhan tahun. Anak berapa? Anak ada 2, ada 3. Anak saya ada di ITB, anak saya ada di UI. Inang-inang ini berjuang mati-matian untuk anaknya bisa masuk ITB, bisa masuk UI. Saudara tahu dari mana dia belajar? Ini karakter yang bapaknya surgawi titipkan kepada dia. Mama, papa berjuang mati-matian demi untuk anaknya yang menonjol. Pada waktu nanti anaknya diwisuda, dipanggil namanya si Joni, Raja Guguk gitu ya, atau si Joni apapun lah, Joni Purba. Lalu yang ditepuki tangan adalah si Joni. Si Inang bertepuk tangan, bangga melihat si Joni dipermuliakan. Saudara tahu itu karakter dari mana? Itu karakter dari Bapa Surgawi. Dia melakukan segala-galanya untuk gerejanya. Yang dipermuliakan, yang mendapatkan kehormatan, yang mendapatkan berkat-berkat adalah gerejanya. Nah, hari ini saudara akan masuk naik level untuk menjadi pribadi yang berbeda. Be a disciple, the quality of a disciple. Kualitas seorang murid, bukan kualitas orang banyak. Orang banyak ingin dipermuliakan, ingin mendapatkan berkat, ingin mendapatkan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, kalau kamu mau mengikut aku, sangkali dirimu. Sangkali satu hasrat yang ada inherent di dalam dirimu, di dalam diri setiap manusia. Dan hasrat itu adalah menjadi nomor uno, menjadi nomor 1. Karena saudara tidak akan bisa berfungsi seperti Tuhan sendiri, seperti tujuan Tuhan ketika engkau tidak berani mewarisi karakter ini. Saudaraku, ketika kita anak-anak,
ketika saya masih anak-anak, satu lagu daerah yang paling saya suka itu ditulis oleh MS Mukhtar. Lagunya berkata begini, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Dari mana ibu belajar kasih ini? Dari mana ibu belajar karakter ini? Dari penciptanya Bapa Surgawi. Saudaraku, kita menganggap rendah, menganggap remeh kualitas menjadi second fiddle. Tetapi justru itulah kualitas yang ada pada Bapa Surgawi. Diturunkan kepada ibu dan kepada bapa. Di kitab Esther, Tuhan tampilkan dirinya sebagai bapa kepada Esther melalui hidup Mordekai. Dia tampil. Dan di situ kita fokus selalu. Saudara bisa baca, begitu banyak buku ditulis tentang Hadassah, tentang Esther. Ada film-film ditulis tentang, ada satu penulis namanya Tommy Tenney. Tommy Tenney menulis buku tentang Esther, The Night with the King, One Night with the King. Tentang Esther atau Hadassah. Tapi saudara cari, akan sangat sedikit orang berbicara tentang Mordekai. Nah, hari ini kita akan fokus melihat bagaimana sidik jari Mordekai bekerja, bahkan mengarahkan hidup daripada Esther sebagai bapa bagi anak-anaknya. Saudaraku, kitab Esther dimulai dari Esther 1. Coba lihat. Esther 1 adalah awal pertama kitab Esther dibuka. Pada waktu di kitab pertama ini, di pasal pertama ini, saudara akan melihat kejatuhan daripada Ratu Wasti. Saudara jangan cuma sekedar fokus kepada pribadinya, tetapi firman Tuhan itu berbicara buat kita. Ini bukan cuma sekedar dongeng. Ini mengajarkan kepada gerejanya. Ada satu kejatuhan karakter yang Tuhan ingin singkirkan sebelum gerejanya bisa dipermuliakan. Ratu Wasti pada waktu itu adalah ratu atas seluruh kerajaan Media Persia. Mendampingi Raja Ahasiweros. Pada waktu itu di kitab Esther 1 dikatakan raja mengadakan pesta bagi tamu-tamunya. Apa yang dilakukan oleh Wasti, perhatikan Esther 1 ayat yang ke-9. Juga Wasti sang ratu mengadakan perjamuan bagi semua perempuan di dalam istana Raja Ahasiweros. Seorang raja dengan seorang ratu tidur satu istana. Mungkin di satu kamar yang sama. Mungkin berbagi bantal, tetapi mimpinya berbeda. Raja mengadakan perjamuan bagi tamu-tamu kehormatannya. Wasti tidak mau kalah. Dia mengadakan perjamuan bagi para perempuan. Dia menjadi orang nomor 1 di pesta yang dia buat sendiri. Satu kali Raja Ahasiweros berpikir, mari kita persatukan dua pesta ini. Diundanglah Ratu Wasti untuk tampil di hadapan para bangsawan, menampilkan kecantikannya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ratu Wasti menolak. Kenapa dia menolak? Karena saya punya pesta sendiri. Saya sedang beracara dengan para bangsawan wanita-wanita, dengan ibu-ibu pejabat gitu ya. Saya sedang menjadi orang yang nomor 1 di dalam pesta saya sendiri. Pesta itu tidak bisa digabungkan. Lalu Esther 2 dimulai dengan kejatuhan Ratu Wasti. Dia dipenjarakan dan sejak waktu itu namanya tidak pernah lagi disebut. Secara hak Wastilah ratu bagi kerajaan Ahasiweros. Kesempatan itu diberikan kepada Ratu Wasti. Sudah tahu apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada gerejanya? Karakter-karakter ingin tampil sendiri. Karakter untuk menjadi nomor 1 sendiri. Karakter yang ingin menonjol sendiri. Itu harus gugur sebelum Esther bisa diangkat. Sudah tahu apa yang terjadi dengan kitab Esther 2? Lihat. Esther 2 dimulai dengan perkataan seperti ini. Perhatikan ayat 5. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis orang Benyamin. Sebelum nama Esther dimunculkan, yang dimunculkan pertama, tiba-tiba ada seorang Benyamin bernama Mordekai bin Yair bin Kis bin Simei. Mordekai inilah yang kemudian mulai berperan.
Apakah Mordekai baru saat itu hadir? Oh enggak. Sejak Ratu Wasti pun Mordekai sudah ada. Tetapi kenapa Mordekai tidak digunakan, tidak diperkenalkan? Karena Ratu Wasti begitu penuh dengan dirinya sendiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan kepada gereja Tuhan, kepada anak-anak Tuhan, saya anggap saudara seperti anak-anak rohani. Belajar untuk seperti Kristus, mengosongkan dirimu sendiri. Ketika saudara datang kepada Tuhan dengan penuh pikiranmu sendiri, dengan penuh angan-anganmu sendiri, penuh tujuanmu sendiri, Tuhan tidak akan bisa bekerja. Tetapi ketika kita belajar menundukkan diri sebagai anak dalam rumah, sebagai murid di dalam sekolah, murid terhadap guru-gurunya, maka pada waktu itulah Mordekai akan muncul. When the student is ready, the teacher appear. Ketika hatimu siap menjadi murid, maka tangan Tuhan akan menunjukkan, inilah orang yang akan Tuhan pakai untuk menuntun, membimbing, mengarahkan saudara. Perhatikan bagaimana sikap hati kita. Kalau kita masih punya sikap hati seperti Ratu Wasti, tidak akan mungkin karakter Esther ditampilkan. Tapi ketika Wasti itu sudah dikuburkan, disingkirkan, Tuhan mulai tampilkan. Yang pertama Tuhan tampilkan, pembapaan. Ada Mordekai bin Yair bin Kis bin Simei, orang Benyamin. Dia tampil. Dan kemudian Mordekai mulai mengarahkan hati Esther. Perhatikan, ketika Mordekai tahu bahwa sekarang Raja Ahasiweros sedang mencari seorang permaisuri bagi dirinya, Mordekai langsung berpikir tentang anaknya. Papa, mama akan selalu berjuang terbaik untuk anak-anaknya. Ayat ke-6 dari Esther 2. Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan, turut dengan Yekonya, Raja Yehuda, ketika diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Saya akan lompat ke ayat 10. Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan untuk mengetahui bagaimana keadaan Esther dan apa yang akan berlaku atasnya. Setelah Mordekai sang ayah mendorong Esther, Mordekai tidak meninggalkan Esther sendirian. Mordekai lalu lalang berjalan-jalan, mengawasi, melihat-lihat, membentengi untuk mengamat-amati apa yang akan terjadi dengan Esther. Karena bisa saja Esther yang masih muda ini bisa melakukan kesalahan. Ketika Esther harus melakukan kesalahan, Bapak itu akan tampil lagi. Esther jangan begitu. Nasihat akan ditampilkan, teguran akan ditampilkan. Jangan lakukan seperti ini. Karena ini berbahaya. Ini akan merusak hidupmu. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Kalau saudara mau belajar menjadi seorang murid, berkali-kali saya katakan, perhatikan apakah ada Bapak di atas hidupmu. Kalau tidak ada Bapak yang memberanikan diri dan saudara hormati untuk saudara menempatkan dirimu sebagai anak, maka saudara nggak akan pernah bisa dituntun di bawah. Kalau saudara mau menjadi seorang murid, perhatikan karakter ini. Esther hanya bisa menjadi seorang murid ketika dia menghormati pembapaan daripada Mordekai, yang sebetulnya bukan bapak kandungnya sendiri. Mordekai adalah paman daripada Esther. Mordekai terus mengawas-awasi, mengamat-amati, memperhatikan langkah daripada Esther. Kalau Esther gagal, kalau Esther tersandung, Mordekai akan intervensi. Kemudian saudara melihat di ayat-ayat selanjutnya di Esther 2, ada satu kesempatan pertama. Mordekai sedang duduk dan dia mendengar satu persengkongkolan untuk menghancurkan, membunuh Raja Ahasiweros. Saudara tahu, hal itu dicatat oleh Mordekai. Mordekai bisa pergi langsung kepada Raja Ahasiweros untuk membuktikan niat jahat daripada dua orang, yang satu bernama Bigtan, untuk membunuh Raja Ahasiweros. Tetapi Mordekai nggak lakukan. Mordekai beritahukan ini kepada Esther, anaknya. Esther yang memberitahukan kepada raja. Dan raja melihat bahwa Esther ini berjasa bagi raja. Namanya makin harum di hadapan raja. Mordekai hanya sekedar dicatat di dalam kitab raja-raja. Saudaraku, inilah figur yang ditampilkan oleh second fiddle, oleh Mordekai. Dia mendorong, membesarkan nama Esther. Sebetulnya
sebetulnya jasanya yang berhak adalah Mordekai. Tetapi selalu terus yang ditonjolkan anaknya, yang didorong anaknya. Gak beda dengan si inang di Belawan. Dia bekerja habis-habisan, dia berjuang mati-matian, dia lompat dari satu perahu ke perahu lain, hanya supaya si Ucok dan si Coki bisa sekolah di ITB dan di UI. Saudaraku, ini betul-betul karakter yang diwarisi oleh inang dari Bapa Surgawi. Nah, hari ini saudara juga perlu belajar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan tuliskan kitab Ester supaya gereja Tuhan belajar, bukan cuma sekedar belajar cerita tentang Ester, dongeng tentang Ester, tetapi belajar karakter Bapa Surgawi dari apa yang dituliskan di dalam kitab Ester. Tugas kami sebagai hamba-hamba Tuhan adalah menjelaskan hal-hal seperti ini. Ada karakter Bapa Surgawi yang ditampilkan, dimunculkan lewat hidup Mordekai. Berani bermain sebagai second fiddle, menjadi orang kedua demi anak-anaknya. Betapa luar biasanya kalau gereja Tuhan bisa saling mendahulukan seperti ini. Seperti apa yang Harry Truman katakan, betapa luar biasanya manusia ketika dia mengerjakan segala sesuatu tanpa peduli siapa yang akan dihormati. Saudaraku, ini bagian penting yang gereja Tuhan perlu belajar sungguh-sungguh. Karena dengan cara seperti inilah kita mematahkan atau membunuh yang namanya karakter-karakter yang ingin merusak hidup manusia. Nah, saudaraku, dalam banyak perkara manusia ini memiliki satu sifat dasar yang namanya selfish, egois. Semua untuk saya, tentang saya. Hari ini sebagai seorang murid yang disebut menyangkal diri adalah berani menjadi selfless. Bukan sekedar tentang saya. Penyangkalan diri itu menjadi seperti Kristus kepada gerejanya. Seperti Mordekai kepada Esther. It's not about me. Ketika Tuhan mendahulukan orang lain. Ketika Tuhan menempatkan gerejanya lebih dulu. Ketika Mordekai mendorong Esther, saudara tahu apa yang terjadi? Akhir daripada kitab kitab Esther di Esther 10. Saudara akan lihat Esther 10 itu berisi hanya beberapa ayat, yaitu 3 ayat. Ini adalah bagian terakhir daripada kitab Esther. Seluruh kitab Esther 10 ini pada akhirnya, pada ujung-ujungnya justru mengangkat, mempermuliakan orang seperti Mordekai. Kitab Esther 10 berkata begini, judulnya kebesaran Mordekai. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Saudaraku, hanya Raja-Raja Media dan Persia yang tertulis di dalam kitab Raja-Raja itu. Tetapi Mordekai orang Yahudi, bukan keturunan raja-raja, pada akhirnya diakui dan namanya pun kepahlawanannya, kebesarannya ditulis di dalam kitab Raja-Raja Media dan Persia. Karena dia bermain sebagai second fiddle. Inilah wujud yang paling sederhana dari yang namanya menyangkal diri. Menempatkan orang lain. Kalau saudara Google di Google, saudara akan lihat bahwa gunung tertinggi di bumi adalah Mount Everest. Puncak gunung Everest berada di pegunungan Himalaya, di wilayah Nepal. Kalau saudara Google, saudara akan menemukan orang pertama yang mendaki gunung Mount Everest itu namanya Edmund Hillary, seorang kebangsaan New Zealand. Tahukah saudara? Edmund Hillary adalah seorang pendaki gunung. Tetapi ketika dia ingin mendaki Mount Everest, dia sadar bahwa dia nggak tahu banyak tentang Mount Everest. Dia harus memakai tour guide lokal, orang yang lebih familiar tentang pegunungan Himalaya. Dia menemukan seorang dari Nepal bernama Tenzing Norgay. Tenzing Norgay bertindak sebagai pembuka jalan. Dia berjalan di muka, di depan, membuka jalan, menuntun Edmund Hillary.
Beberapa meter sebelum mencapai puncak daripada Mount Everest, Tenzing Norgay berhenti dan membukukan kepalanya. Dia katakan, after you. Silakan, engkau berjalan. Saudaraku, inilah satu bukti kerendahan hati yang sangat luar biasa. Sebetulnya dia bisa melangkah dengan cepat karena dia memang berada di depan. Tetapi Tenzing Norgay menempatkan dirinya sebagai bapak bagi Edmund Hillary. Ketika dia hampir sampai, dia membukukan dirinya. After you. Silakan engkau berjalan duluan. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ini sesuatu yang gak populer di antara banyak orang. Kita selalu ingin menjadi yang nomor satu. Kalau perlu saya menjadi yang terbaik daripada yang baik. Semuanya. Kita lakukan segala-galanya at any cost. Bahkan mempermalukan diri sendiri pun kita lakukan. Demi untuk itu. Kita langgar semua hal. Kita caplok orang lain. Kita sikut semuanya. Dalam bisnis. Saya melihat, menemukan begitu banyak orang yang begitu rakusnya. Semua disikat, semua disingkirkan. Supaya dia menjadi yang terkaya, yang terhebat. Dalam politik nggak beda. Bahkan di dalam gereja pun, tanpa kita sadar, ada satu benih-benih ingin menjadi yang terbaik, menjadi yang nomor satu. Ketika satu hamba Tuhan dikritik, untuk melawan kritik itu, dia kritik balik. Karena apa? Karena kalau enggak saya menjadi kelihatan bodoh. Saya enggak menjadi nomor satu. Saudaraku, coba belajar. Hari ini kita belajar menjadi seorang murid. Ada satu kualitas seorang murid. Yaitu jangan bersaing dalam hal ini. Kalau memang Tuhan akan angkat saudara. Tuhan akan angkat saudara. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Tahun 2023 ini, saya berdoa sungguh-sungguh. Supaya setiap pribadi di tempat ini sungguh-sungguh sadar dan terbentuk satu karakter menjadi seorang murid. Kualitasnya adalah being a second fiddle. Rela, kalau toh saudara dinomor duakan, kalau toh saudara tidak dianggap. Coba lihat, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Coba lihat, Yohanes 8 ayat yang 50 bagian A saja. Yohanes 8 ayatnya yang ke-50. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Tetapi aku tidak mencari hormat bagi diriku sendiri. Inilah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran ini. Menjadi seorang murid, jangan sekedar mencari kemuliaan bagi dirimu sendiri. Jangan mencari hormat bagi dirimu sendiri. Jangan mengejar sesuatu hanya bagi dirimu sendiri. Belajar kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan dalam hidup saudara. Saudaraku, saya akan tutup dengan satu kisah. Ini ditulis oleh seorang psychiatrist yang bernama Dr. David Pavlovich. Dr. David Pavlovich adalah seorang psychiatrist yang cukup ternama di kota Brooklyn, New York. Dia menceritakan bahwa satu kali di tempat prakteknya, seorang anak kecil berusia 16 tahun datang ke tempat dia. Dan anak itu datang untuk dievaluasi. Dr. Pavlovich berkata gini, kenapa kamu datang ke sini? Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Dia berkata, papahku suruh aku datang. Kenapa papahmu suruh datang? Nggak tahu, kata papa, aku ada masalah. Oke, mereka mulai bercerita. Latar belakangnya ini itu terus dievaluasi oleh Dr. Pavlovich. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Setelah 3 jam Dr. Pavlovich berkata, kamu nggak punya masalah apa-apa. Coba minggu depan kamu datang lagi dengan papahmu, dengan mamahmu, dengan saudara-saudaramu. Kalau ada kakek nenek, bawa semuanya untuk datang sama-sama. Nah, hari yang ditentukan semua berkumpul di ruangan praktek daripada Dr. David Pavlovich. Ketika semua berkumpul, lalu Dr. David Pavlovich bertanya kepada papahnya, kenapa kamu kirim anak kamu, katakan namanya si Udin, kenapa si Udin dikirim datang ke sini? Papahnya berkata begini, saya punya 5 orang anak, yang satu lulusan daripada Harvard, summa cum laude, yang nomor 2 dari MIT, dapat magna cum laude, yang ketiga dari Stanford, yang keempat begini, yang kelima ini si Udin. Dia sekolah
biasa-biasa saja. Dia ketika mempunyai kesempatan untuk maju, justru dia malah menghambur-hamburkan waktunya. Dia mengajarin temannya, dia bermain begini, ini ada satu masalah, dia akan menjadi aib bagi keluarga. Karena keluarga kami adalah keluarga orang-orang terpandang. Orang yang kaya raya, semuanya baik kecuali si Udin. Lalu ibunya bicara, anak saudara-saudara yang lain memberikan semangat kepada si Udin. Terakhir, kakek daripada si Udin berdiri. Dia berkata begini, izinkan saya berbicara. Saya tumbuh sebagai anak di satu kota kecil di Polandia. Tahun 1935 saya mengambil satu buku. Dan saya baca buku itu dari depan sampai akhir. Bukunya berjudul Mein Kampf, My Struggle, Perjuanganku, ditulis oleh Adolf Hitler. Kakek daripada si Udin pergi kepada papahnya. Dia katakan, Tati, orang ini sekarang menjadi Chancellor of Deutschland. Chancellor daripada Jerman. Satu kali ketika kekuasaannya begitu kuatnya, dia akan lakukan seperti apa yang dia katakan di dalam bukunya. Dia akan menguasai, dia akan habiskan semua orang, dan dia akan bangun satu rumpun baru. Persis seperti apa yang dia katakan di dalam bukunya. Polandia itu berada di sebelah timur, persis di sebelah timur daripada negara Jerman. Polandia akan menjadi negara pertama yang akan dihancurkan oleh Nazi Jerman. Sekarang kita punya kesempatan, mari kita tinggalkan Polandia. Kita pergi ke tempat lain. Papahnya berkata, kamu nggak tahu apa-apa, kamu begini, begitu dan sebagainya. Udah kamu belajar, kamu sungguh-sungguh seperti saudara-saudaramu dan sebagainya. Karena papahnya nggak mau dinasihati, anak ini berkata, oke, kalau begitu aku akan pergi sendirian. Hasta la vista, dia pergi. Setelah dia pergi, setelah Perang Dunia Kedua selesai, dia temukan dia adalah satu-satunya yang masih hidup dari seluruh keluarga besarnya. Lalu sang kakek ini berkata begini, sekarang saya sudah menjadi tua, saya lihat anak-anak cucu-cucu saya. Siapa dari kalian yang paling persis seperti saya? Mempunyai temperamen, mempunyai perangai, mempunyai sifat karakter seperti saya. Dari semua anak cucu yang ada, ini satu, si Udin. Sederhana, dia selalu bermain sebagai second fiddle. Tetapi orang-orang seperti ini seringkali mendapatkan pewahyuan untuk menyelamatkan orang lain. Jangan kalian anggap remeh orang seperti ini. Karena orang seperti inilah kalian berhutang hidup kalian. Itu kata si kakek. Beberapa puluh tahun setelah itu berlalu, si Udin ikut dengan kakeknya, belajar dari kakeknya. Sekarang Udin menjadi seorang pengusaha yang paling besar di antara keluarganya. Bahkan keluarga-keluarganya bekerja buat dia. Ini ditulis oleh Dr. David Pavlovich sendiri. Saudaraku, saya ingin sampaikan, pada waktunya Tuhan, kalau Tuhan ingin mengangkat saudara, Tuhan pasti permuliakan saudara. Pada waktunya Tuhan, kalau Tuhan hendak memberkati saudara, Tuhan pasti berkati saudara. Tapi jangan sampai saudara jual jiwamu. Jangan sampai you sell your soul demi untuk kesuksesan atau kemakmuran. Manusia terlalu banyak saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Demi untuk mencapai tujuannya sendiri, dia jual jiwanya sendiri. Dia hambur-hamburkan martabatnya, karakternya, demi untuk mencapai tujuannya. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, belajar menjadi seorang murid. Learn to be a second fiddle. Belajar untuk terus mengikuti tujuan Tuhan. Pada waktunya Tuhan, ketika Tuhan sudah sampai, sekarang Tuhan berkata, sekarang tuliskan satu chapter terakhir dari kitab Esther. Judulnya, Kebesaran Mordekai. The greatness of second fiddle. Tuhan angkat, Tuhan permuliakan Mordekai. Bahkan namanya ditulis di dalam kitab Raja-Raja Persia dan Media. Belum tentu Esther ditulis namanya di situ, tetapi Mordekai namanya ditulis di situ. Kalau hari ini saudara pergi ke wilayah daripada Timur Tengah, dari sekarang dipindahkan ke Israel, saudara akan masih menemukan kubur daripada Mordekai. Orang masih terus menghormati karena jasanya, bagaimana pengaruhnya mengarahkan, mensutradarai kehidupan daripada Esther. Amin. Mari tundukkan kepala, hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Kita akan siapkan hati kita,
Buka hatimu di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan terus mengarahkan hati saudara untuk menjadi seorang murid. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allahmu berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saudaraku, gereja kiblatnya adalah Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Dia kerjakan bagi gerejanya, di hadapan orang banyak, Dia berkata, aku tidak melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Semua yang aku lakukan hanya untuk kemuliaan Dia yang mengutus aku. Dia mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dia tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Ketika satu kali Dia dipermuliakan, itu karena Bapa menghendaki Dia dipermuliakan. Kenapa kita berlomba-lomba untuk mencari kepentingan diri kita sendiri? Hari ini gereja Tuhan, kalau engkau mau menjadi seorang murid, belajar bermain second fiddle. Menjadi orang nomor 2, nomor 3 sekalipun. Demi untuk orang lain. Maka pada waktunya Tuhan bisa permuliakan saudara. Saudaraku, hari-hari ini ke depan, Tuhan butuh orang-orang yang bisa mempengaruhi sejarah. Bermain seperti Mordekai. Bermain di belakang layar. Gak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Kalau engkau berani melakukan seperti itu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara yang hari ini belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan saudara mengambil keputusan, Tuhan, aku mau tempatkan diriku sebagai anak di dalam gereja ini. Aku mau belajar bermain second fiddle. Kalau toh Tuhan tidak mengagung-agungkan aku, kalau toh Tuhan belum memberkati aku akan tetap setia bermain sebagai second fiddle. Sebab aku tahu pada waktunya Tuhan, saudara akan melihat, sebelum kitab Ester ditutup, ada satu chapter terakhir yang Tuhan katakan, tuliskan ini tentang kebesaran Mordekai. Nah, kalau saudara mengambil keputusan itu hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu sendiri di dadamu. Katakan kepada Allahmu, bersyukur. Tuhan, hamba berdoa hari ini untuk setiap anak-anakmu yang mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapanmu, untuk hidup mengenapi tujuanmu, bukan untuk kepentingan kami sendiri. Biar itu terjadi dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya.